Pernahkah Anda membayangkan sebuah negeri di mana sekadar menyebut kata perempuan bisa dianggap tidak sopan? Sebuah kota yang mensyaratkan izin resmi dengan menekan lonceng sebelum Anda bahkan bisa melangkah masuk? Atau pemakaman yang berubah menjadi pesta besar selama 9 malam berturut-turut, berlangsung hingga fajar menyingsing? Selamat datang di Jamaika. Sebuah surga tropis yang bukan hanya indah secara alamiah, tetapi juga kaya akan budaya yang penuh warna, kepercayaan yang unik, dan kebiasaan yang mungkin terdengar asing bagi para pelancong. Dari pantai-pantai tersembunyi yang tidak akan Anda temukan di brosur wisata manapun, hingga perbukitan yang hanya bisa dicapai oleh kendaraan 4 roda atau berjalan kaki, Jamaika adalah tanah yang penuh dengan kejutan. Dan ya, di sini, mengemudi di sisi kiri jalan adalah norma, dan itu hanya salah satu dari banyak hal yang akan membuat Anda terkejut. Setiap momen di Jamaika bisa menjadi kisah yang akan Anda ceritakan seumur hidup. Jadi, mari kita menyelami 15 hal paling unik dan mengejutkan yang mungkin Anda alami saat mengunjungi Jamaika. Nomor 15, larangan mengejutkan pada pakaian kamuflase. Banyak pelancong, terutama dari Amerika Serikat, terkejut ketika mereka mengetahui bahwa pakaian bermotif loreng atau kamuflase tidak hanya tidak disarankan di Jamaika, tetapi juga bisa membuat Anda dicegah masuk atau bahkan disita pakaiannya di bandara. Larangan ini tidak terbatas pada jaket atau celana, bahkan tas, topi, sandal, hingga aksesoris anak-anak yang bermotif loreng bisa mendapat teguran dari petugas imigrasi atau bea cukai. Di Bandara Norman Manley dan Sangster, sudah sering terjadi insiden di mana wisatawan diminta mengganti pakaian mereka sebelum bisa melanjutkan perjalanan. Resort-resort mewah di Montego Bay pun turut memberlakukan kebijakan ini, kadang-kadang menolak tamu yang mengenakan motif tersebut untuk masuk ke restoran atau menghadiri acara. Alasan utama di balik larangan ini adalah untuk menjaga identitas profesional militer Jamaika yang dihormati secara luas di kawasan Karibia. Karena itu, jika Anda berencana berkunjung, pilihlah pakaian yang cerah, berwarna-warni, dan mencerminkan semangat pulau ini. Nomor 14. Malam di Kingston, antara seni jalanan dan ketegangan. Sebagai ibu kota Jamaika, Kingston terkenal sebagai jantung musik reggae, tempat kelahiran Bob Marley, dan pusat seni jalanan. Namun, saat malam tiba, kota ini berubah wajah. Pusat kota Kingston memang hidup di siang hari, tetapi menjelang malam, toko-toko tutup lebih awal, jalanan menjadi sunyi, dan suasana menjadi agak tegang. Bagi pelancong yang tidak terbiasa, hal ini bisa terasa menakutkan. Uniknya, tidak ada larangan kebisingan yang tegas di Kingston. Speaker besar sering dipasang di sudut-sudut jalan, memainkan reggae dan dancehall hingga larut malam, menciptakan pesta spontan di mana-mana. Namun, taksi tidak resmi sangat umum, dan sayangnya, tidak semuanya aman bagi pengunjung baru. Meski tingkat kriminalitas di Kingston sempat tinggi, banyak warga lokal yang sangat ramah dan bersedia membantu turis dengan petunjuk atau nasihat. Kontras inilah antara keramah tamahan dan kewaspadaan yang menjadikan Kingston begitu menarik dan berbeda dari kota-kota lain di dunia. Nomor 13. Jangan sentuh rambut orang lain. Di Jamaika, terutama di kalangan pengikut Rastafari, rambut gimbal atau dreadlocks bukan sekadar gaya rambut. Ini adalah simbol spiritual dan identitas pribadi. Menyentuh rambut seseorang, terutama tanpa izin, dianggap sebagai pelanggaran privasi dan bisa merusak energi spiritual yang telah dibina selama bertahun-tahun. Rambut bagi Rastafari adalah perpanjangan dari tubuh mereka, sesuatu yang dijaga dan dihormati. Nomor 12. Gunakan tangan kanan. Secara budaya, menggunakan tangan kiri dalam interaksi sosial di Jamaika sering dianggap tidak sopan, terutama oleh generasi yang lebih tua. Saat memberikan uang, menerima makanan atau sekadar berjabat tangan, tangan kanan adalah pilihan yang sopan dan dihormati. Menunjuk dengan jari, apalagi sambil berbicara dengan nada tinggi, juga bisa dianggap kasar. Sebaliknya, gestur halus dan penuh penghormatan sangat dihargai. Bahkan saat menawar di pasar, warga lokal lebih senang dengan pendekatan yang sopan dan tenang dalam berkomunikasi. Nomor 11.
Kota suci Rastafari. Bagi mereka yang tertarik dengan spiritualitas Rastafari, ada desa-desa khusus di Jamaika yang dianggap sebagai tanah suci. Anda tidak bisa sembarangan masuk ke komunitas ini. Beberapa tempat memerlukan Anda untuk menekan bel khusus atau memainkan instrumen untuk mengumumkan kedatangan. Ini bukan formalitas biasa, tetapi ritual penyambutan yang sakral. Pakaian sopan sangat dianjurkan, dan jangan sembarangan menyentuh atau mengambil gambar simbol-simbol suci seperti bendera merah hijau kuning atau potret Kaisar Haile Selassie. Jika tidak menghormati tata cara ini, Anda bisa dianggap menodai tempat suci tersebut. Nomor 10. KFC terbaik di dunia. Jangan tertawa dulu. Bagi warga Jamaika, KFC lokal adalah yang paling enak di dunia, dan banyak pelancong setuju setelah mencicipinya. Apa rahasianya? Ayam yang digunakan berasal dari peternakan lokal, diberi bumbu khas Jamaika yang pedas dan penuh rasa. Kulitnya garing, dagingnya lembut, dan aromanya memikat. Meskipun demikian, hidangan nasional Jamaika adalah aki dan ikan asin. Perpaduan buah aki yang matang alami dengan ikan garam yang gurih. Aki yang belum matang bisa beracun, jadi pengolahan buah ini sangat berhati-hati. Satu peringatan kecil, jangan pernah meremehkan atau membandingkan KFC Jamaika dengan versi negara lain di depan penduduk lokal. Kebanggaan terhadap makanan adalah bagian dari identitas nasional di sini. Nomor 9. Perayaan Nine Nights. Ritual kematian yang menjadi perayaan kehidupan. Di banyak budaya, kematian adalah akhir yang diselimuti kesedihan, tangisan, dan ketenangan. Namun di Jamaika, terdapat tradisi unik yang mengubah perpisahan menjadi sebuah perayaan kehidupan yang dikenal sebagai Nine Nights atau 9 malam. Meskipun ini adalah bagian dari upacara pemakaman, Nine Nights bukanlah malam yang penuh tangisan, melainkan perayaan spiritual yang menyambut kepergian jiwa dengan musik, makanan, tawa, dan tarian. Tradisi ini sudah berlangsung selama ratusan tahun, berakar dari kombinasi pengaruh Afrika Barat dan kepercayaan Kristen, serta dipadukan dengan semangat komunitas Jamaika yang kuat. Selama 9 malam berturut-turut setelah seseorang meninggal, keluarga, tetangga, teman, bahkan orang asing berkumpul di rumah duka atau rumah keluarga untuk merayakan hidup sang almarhum. Mereka bernyanyi lagu-lagu gospel dan reggae, menceritakan kisah lucu tentang masa lalu, menyantap makanan khas seperti ikan escovitch dan dumpling goreng, dan tentu saja minum kopi pahit dan ram lokal agar tetap terjaga sepanjang malam. Malam ke-9 dikenal sebagai Set-up Night, dan inilah puncak dari semua perayaan. Pada malam ini, atmosfer menjadi begitu hidup hingga menyerupai festival musik rakyat. Diiringi alunan drum tradisionalnya Binghi atau band reggae lokal, orang-orang menari di bawah bintang, tertawa di tengah duka, dan menyalakan lilin sebagai simbol penerangan jalan bagi ruh yang berpindah ke alam selanjutnya. Yang menarik, tidak ada aturan berpakaian serba hitam seperti dalam pemakaman barat. Justru sebaliknya, pakaian warna-warni dipilih untuk menunjukkan sukacita dan harapan akan perjalanan damai si arwah. Sebab, menurut kepercayaan lokal, ketika malam ke-9 berakhir, jiwa yang telah meninggal resmi berpindah ke dunia ruh dengan restu dari seluruh komunitas. Nomor 8. Bar di tengah laut, Pelican Bar yang legendaris. Pernah membayangkan sebuah bar yang hanya bisa dicapai dengan perahu, tanpa alamat resmi, dan hanya buka saat cuaca bersahabat? Di Jamaika, bar seperti itu benar-benar ada, dan namanya adalah Pelican Bar. Sebuah surga tersembunyi di atas air yang begitu ikonik dan eksklusif. Terletak sekitar 700 meter di lepas pantai Paroti, Pelican Bar bukan sekadar bar biasa. Ia adalah struktur kayu sederhana di atas dermaga rapuh, dibangun dengan tangan oleh seorang nelayan lokal bernama Floyd. Tidak ada jalan darat ke sana. Untuk mencapainya, Anda harus menyewa perahu kecil dari desa terdekat. Dan jika ombak sedang tinggi atau pemiliknya tidak merasa ingin membuka, maka bar itu tidak akan buka sama sekali. Tidak ada jam operasional tetap di sini. Listrik? Tidak ada. Hanya panel surya kecil, lampu minyak, dan semangat Jamaika yang besar. Menu? Tidak tertulis. Kadang-kadang tersedia lobster segar atau ikan kakap hasil tangkapan hari itu dimasak dengan bumbu khas Jamaika.
Di hari lainnya, mungkin hanya tersedia rum dan bir dingin sambil Anda menikmati matahari terbenam terbaik di Karibia. Nomor 7. Kata Rasta bukan sekadar julukan. Ketika mengunjungi Jamaika, para turis sering keliru menyebut orang berambut dreadlocks sebagai Rasta. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Rasta bukanlah istilah gaya atau mode. Ini adalah singkatan dari Rastafari, sebuah kepercayaan spiritual dan budaya yang lahir di Jamaika pada tahun 1930-an, berlandaskan ajaran Marcus Garvey dan penghormatan kepada Kaisar Ethiopia, Haile Selassie I. Tidak semua orang yang memiliki rambut gimbal adalah penganut Rastafari. Faktanya, hanya sekitar 5-10% penduduk Jamaika yang benar-benar mengikuti ajaran ini. Banyak lainnya memakai dreadlocks hanya sebagai ekspresi budaya, mode, atau bahkan karena alasan praktis. Bagi seorang Rastafari sejati, menjadi Rasta adalah cara hidup. Mereka menjalani pola makan Ital, vegetarian organik, bermeditasi, hidup sederhana, menjauhkan diri dari Babylon, yaitu sistem yang menindas, dan meyakini bahwa mereka adalah bagian dari bangsa terpilih. Menyebut seseorang Rasta tanpa memahami latar belakang mereka bisa dianggap tidak sopan. Di dalam komunitas Rastafari, nama suci ini hanya digunakan di antara sesama yang saling menghormati dan memiliki pemahaman spiritual yang sama. Maka gunakan istilah ini dengan bijak, karena bagi banyak orang Jamaika, kata Rasta mengandung makna yang dalam dan sakral. Nomor 6. Taksi resmi versus taksi ilegal. Panduan bertahan di jalan Jamaika. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain di Jamaika memang mudah, selama Anda tahu caranya. Sebab tidak semua taksi di Jamaika itu aman atau legal. Ada dua jenis taksi di negara ini, taksi resmi dan taksi jalan yang tidak berlisensi. Yang resmi bisa dikenali dengan plat nomor merah dan logo asosiasi transportasi seperti JUTA atau GACL. Taksi-taksi ini diawasi, terjamin keamanannya, dan memiliki standar harga yang relatif tetap. Sementara itu, taksi jalanan seringkali tidak memiliki izin, tidak diasuransikan, dan tidak melalui pemeriksaan keamanan. Beberapa di antaranya bahkan menyamar sebagai mobil pribadi yang menawarkan tumpangan, kadang-kadang tanpa memberitahu Anda bahwa Anda akan berbagi kendaraan dengan orang asing di tengah perjalanan. Hal lain yang perlu diketahui, taksi ilegal seringkali tidak punya meteran. Harganya ditentukan secara spontan, dan banyak wisatawan yang akhirnya membayar jauh lebih mahal daripada harga yang seharusnya. Nomor 5. Pantai rahasia, surga yang tak terdaftar di peta. Jamaika memiliki banyak pantai yang memesona, dari Negril yang terkenal hingga Doctor's Cave yang ramai turis. Namun, ada dunia lain yang tersembunyi di balik perbukitan dan pepohonan lebat, pantai-pantai rahasia yang hanya diketahui oleh penduduk lokal dan tidak pernah tercatat dalam brosur wisata atau Google Maps. Pantai-pantai ini tidak memiliki nama resmi, beberapa bahkan terletak di balik tanah pribadi, ladang tebu, atau jalur sempit yang tampak seperti hutan belantara. Untuk mencapainya, seringkali Anda perlu melewati jalur setapak atau berkendara jauh ke pedesaan tanpa papan petunjuk apapun. Namun, di balik semua itu, Anda akan menemukan hamparan pasir putih sepi, air sebening kristal, dan suasana damai yang tak tergantikan. Yang membuat pantai ini begitu eksklusif adalah kebijakan diam-diam dari masyarakat lokal. Mereka tidak membagikan lokasi pantai ini kepada sembarang orang, hanya kepada teman dekat atau wisatawan yang mereka anggap menghargai budaya dan lingkungan. Bahkan ada yang mengatakan, Anda harus minum 2 gelas rum dan menunjukkan sikap rendah hati sebelum mereka bersedia membuka rahasia kecil itu kepada Anda. Nomor 4. Marun, sebuah negara dalam negara. Di tengah pegunungan terjal Cockpit Country, tersembunyi sebuah komunitas kuno yang berdiri di luar kekuasaan pemerintah Jamaika. Komunitas ini dikenal sebagai Marun, dan kisah mereka adalah salah satu contoh nyata perjuangan, kedaulatan, dan keberanian yang belum banyak diketahui dunia luar.
Komunitas Maroon adalah keturunan langsung dari budak Afrika yang melarikan diri dari perbudakan kolonial Spanyol dan Inggris pada abad ke-17. Mereka membentuk pemukiman di pegunungan yang sulit dijangkau, dan dari sana mereka melawan penjajah dalam serangkaian perang gerilya legendaris. Pada tahun 1739, setelah bertahun-tahun perang, pemerintah kolonial Inggris akhirnya menyerah dan menandatangani perjanjian damai dengan mereka, yang memberi komunitas Maroon kebebasan penuh dan otonomi hukum. Dan hingga hari ini, status itu masih dihormati oleh pemerintah Jamaika. Apa artinya? Artinya, hukum Jamaika tidak berlaku di tanah Maroon. Mereka memiliki sistem hukum, pemimpin, dan pengadilan sendiri. Kepala desa yang seringkali dipilih oleh para perempuan tua dalam komunitas berperan sebagai hakim dan pemimpin spiritual. Setiap tahun, komunitas ini merayakan Agompong Maroon Festival, festival yang penuh musik drum kromanti, ritual leluhur, tarian, dan reenactment perang melawan penjajah. Mereka masih menggunakan bahasa Afrika Karibia kuno dalam upacara spiritual mereka, bahasa yang tidak diajarkan di sekolah dan tidak digunakan di luar komunitas mereka. Namun, tidak semua orang bisa masuk. Wisatawan yang ingin mengunjungi wilayah Maroon harus meminta izin terlebih dahulu, dan beberapa ritual hanya terbuka untuk orang dalam. Hal ini menjaga keaslian budaya dan melindungi komunitas dari pengaruh luar yang bisa mengganggu keseimbangan spiritual mereka. Maroon bukan sekadar komunitas, ia adalah sisa hidup dari perlawanan sejati, dan sebuah simbol bahwa kedaulatan sejati masih mungkin dijaga di dunia modern. Nomor 3. Dancehall Queen, panggung keberanian dan ekspresi tanpa batas. Ketika orang mendengar Jamaika, sebagian besar langsung membayangkan reggae dan Bob Marley. Tapi di balik irama lambat reggae, terdapat dunia budaya yang jauh lebih liar dan berani, dancehall. Dan dari semua aspek budaya dancehall, kompetisi Dancehall Queen adalah yang paling mencolok dan tak terlupakan. Kompetisi ini bukan sekedar ajang menari, ini adalah arena pertempuran ekspresi, keberanian dan kreativitas tanpa batas. Tidak ada juri konservatif atau aturan berpakaian yang kaku. Justru semakin liar, semakin unik, semakin menantang norma, semakin tinggi peluang menang. Pesertanya yang datang dari seluruh penjuru Jamaika dan bahkan dari luar negeri, memakai kostum mencolok, warna neon, sepatu setinggi langit, rambut mencolok, dan aksesoris yang tampak seperti campuran karnaval dan seni jalanan. Tapi pemenang tidak ditentukan oleh pakaian atau kecantikan semata. Yang dinilai adalah energi panggung, kemampuan menari ekstrim, interaksi dengan penonton, dan kepribadian. Tidak jarang penonton ikut naik ke panggung. Tidak jarang pula tarian ekstrim dilakukan dari atas speaker, dari pagar, bahkan dari kendaraan. Kompetisi ini bukan tentang kesopanan, ini tentang kebebasan total. Dancehall Queen telah melahirkan bintang-bintang internasional. Beberapa pemenang bahkan diundang ke Eropa dan Jepang untuk tur. Mereka bukan hanya penari, mereka adalah duta budaya jalanan Jamaika, membawa semangat, kekuatan dan kebanggaan komunitas mereka ke dunia. Nomor 2. Menghindari kata perempuan di Jamaika. Sebagian besar dari kita menganggap kata perempuan sebagai istilah biasa. Tapi di Jamaika, terutama di pedesaan dan komunitas tradisional, menyebut seseorang perempuan bisa menjadi kesalahan budaya yang besar. Kenapa? Karena dalam sejarah kolonial Jamaika, kata woman atau perempuan dulu digunakan secara merendahkan terhadap perempuan kulit hitam. Sementara kata itu hanya dipakai dengan nada hormat untuk perempuan kulit putih dari kalangan atas. Hingga hari ini, sisa dari struktur bahasa kolonial itu masih terasa dalam masyarakat Jamaika, terutama di kalangan generasi yang lebih tua. Menyebut seseorang sebagai woman bisa dianggap kasar, tidak sopan, atau bahkan menghina, meskipun Anda tidak bermaksud demikian. Sebaliknya, masyarakat Jamaika lebih sering menggunakan sapaan penuh hormat seperti Miss, Mom, Auntie, atau bahkan Sista. Sapaan ini bukan sekedar formalitas,
tapi bentuk penghormatan yang menunjukkan bahwa Anda mengakui martabat seorang tersebut. Bahkan ada ungkapan lokal yang terkenal, "I am not your woman, call me miss." Ungkapan ini sering terdengar dari ibu-ibu pasar atau nenek-nenek di desa yang ingin mengingatkan bahwa bahasa adalah refleksi dari rasa hormat. Jadi, jika Anda ingin meninggalkan kesan baik saat berinteraksi di Jamaika, pilih kata Anda dengan hati-hati. Nomor 1. Mengemudi di sisi salah jalan, petualangan roda 4 di Jamaika. Satu pengalaman yang hampir selalu mengejutkan para wisatawan Amerika dan Eropa di Jamaika adalah mengemudi. Lebih tepatnya, mengemudi di sisi kiri jalan. Sebagai bekas koloni Inggris, Jamaika masih mempertahankan sistem lalu lintas British. Itu artinya setir di kanan, mengemudi di kiri. Dan bagi yang belum terbiasa, ini bisa menjadi pengalaman yang benar-benar membingungkan, bahkan sedikit menegangkan. Bayangkan, Anda masuk ke mobil dari sisi kiri, hanya untuk menyadari bahwa setirnya ada di sebelah kanan. Anda belok ke kanan dan hampir salah jalur. Anda menginjak gas dan tiba-tiba menghadapi mobil dari arah berlawanan karena Anda lupa berpindah ke sisi kiri. Tapi bukan hanya arah mengemudi yang berbeda. Lampu lalu lintas, rambu jalan, bahkan posisi pintu tol semuanya dirancang untuk lalu lintas sisi kiri. Ini sering membuat wisatawan yang menyewa mobil harus beradaptasi cepat, atau lebih aman lagi menyewa sopir lokal. Yang menarik adalah, sebagian besar mobil di Jamaika adalah impor dari Jepang, yang juga memiliki sistem mengemudi di kiri. Ini membuat kendaraan di Jamaika sangat asing bagi pengemudi Amerika Utara yang terbiasa mengemudi di kanan.